suatu perniagaan, suatu bisnis, suatu investasi yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Ini Bapak Ibu menawarkan satu konsep investasi kepada kita. Siapa di antara umat manusia, orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu investasi, suatu bisnis yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Apa yang ditawarkan Allah? Tu'minuna billah wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah menawarkan satu konsep kehidupan yang selamat adalah hidup yang didasari dengan keimanan. Menjadikan iman sebagai landasan dalam hidup dan kehidupan kita. Menjadikan keyakinan kita kepada Allah sebagai landasan dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditawarkan oleh Allah? Ternyata Bapak dan Ibu sekarang mulai gencar orang-orang yang memisahkan kehidupan dengan keimanan. Namanya aliran sekulerisme. Orang-orang sekuler ini memisahkan agama dengan kehidupan. Agama itu hanya ada di masjid. Di luar masjid tidak ada agama. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Ini Bapak dan Ibu yang kita khawatirkan. Ada gejala yang rusak, bukankah ada? Bahkan ketua DPR ngomong kalau mau maju bangsa ini hapus pendidikan agama dari sekolah. Ya Allah ya Rabbi, kalau sudah agama dihapus dari pendidikan, mau jadi apa bangsa ini? Bapak Ibu gimana? Kalau sekarang ini draft undang-undang pendidikan agama sedang digodok di DPR. Sedang digodok. Yang ngerinya ini Bapak Ibu, kata madrasah itu dihapus. Undang-undang pendidikan 2003 masih ada. SD, MI, SMP, MTS, SMA, madrasah ada. Itu madrasahnya dihapus. Artinya apa? Kalau sudah madrasah dihapus mau jadi apa Bapak Ibu? 98.000 lembaga pendidikan madrasah itu akan ilegal. Artinya kalau yang tamat madrasah ya nggak laku lagi di pendidikan, hanya di bawah pendidikan nasional. Ini Bapak Ibu kalau sobat kecolongan bahaya kita. Yang satunya tokok palu tengah malam, kalau sedangkan seperti tokok ada interupsi mematikan, seperti mensahkan undang-undang tenaga kerja. Ya Allah ya Rabbi, jemaah yang dirahmati Allah. Nah, 15 abad yang lalu Allah sudah menawarkan konsep bahwa keimanan kepada Allah dan Rasul itu sebagai landasan kita untuk mencari ridhonya Allah. Apapun profesi kita, baik yang duduk di eksekutif, di legislatif, di pengusaha, di karyawan, rakyat biasa, kita harus mampu menjadikan keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu sebagai landasan dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Iman itu adalah hidayah yang tertinggi dalam kehidupan kita. Wah, kita diberikan kehidupan gratis, sehat, semua bisa dapat hidup, dapat sehat, dapat. Diberikan harta kekayaan, orang bisa kaya tanpa dia menyembah Allah. Yang tak pernah sholat karena lebih kaya, yang menyembah api lebih kaya dari yang sholat.
kalau hati. Tapi kalau iman, tidak semua orang mendapat hidayah Bapak dan Ibu. Selalu Ustaz sampaikan, Namrud la'natullah itu hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangan Namrud yang melemparkan Ibrahim ke api unggun, dibakar Ibrahim hidup. Allah selamatkan, Allah lindungi. Jangankan kulitnya, rambutnya pun tak tersentuh api. Keluar dari Ibrahim dari api unggun itu, dilihat oleh mata Namrud, tapi Namrud tidak terima. Subhanallah Bapak dan Ibu. Mukjizat Allah disaksikan langsung, tapi hidayah tak sampai. Artinya apa? Tak semudah itu ternyata mendapatkan hidayah iman. Fir'aun itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia saksikan bagaimana sihir-sihir Fir'aun. Ularnya ditelan oleh tongkatnya Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi, tongkatnya itu sederhana Bapak Ibu. Udah saya lihat itu di museum tongkat di Turki. Tongkat Nabi Musa sampai sekarang masih utuh Pak. Di Turki. Ya Allah ya Rabbi, hanya sekitar 1,20 meter. Kayunya sederhana, ujungnya ada cabangnya. Saya tengok di sini. Musa hidup 4.000 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2022. Berarti kayu ini adanya 6.000 tahun. Tapi utuh, kokoh, kuat. Dulu saya berpikir tongkatnya Nabi Musa di apa? Pas tongkatnya Nabi Maklafir atau gimana gitu? Apa seperti tongkatnya si Raja Mata? Ternyata enggak. Kayu biasa, tapi yang luar biasa lengket mukjizat Allah. Subhanallah Bapak dan Ibu. Ya. Cuma di kerangka nggak bisa dibawa, mau dibawa susah gelap laut sini. Bapak ada bikin masjid terapung, kering dulu ceritanya. Gimana yang ramah di bawah? Ya, Fir'aun melihat itu, tapi hidayah iman tak sampai dalam hati. Bayangin Bapak dan Ibu, luar biasa kita yang tak pernah melihat Rasul, tak pernah melihat umurnya, ya, pernah melihat wajah Nabi. Coba tanya sama Pak Google ada nggak? Suaranya juga tidak. Tapi kita beriman. Ya Allah, berduyun-duyun datang ke masjid, meninggalkan tempat tidur yang enak. Karena iman kita kepada Allah dan Rasul. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah. Nah, tu'minuna billahi wa rasuli. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sekecil apapun amal yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan karena iman kita kepada Allah, pasti itu ada nilai pahala. Sebesar apapun karya kita, amal kita dikerjakan bukan karena iman kita kepada Allah, nggak akan ada nilainya itu Bapak Ibu. Maka oleh karena itu kuatkan iman kita ini. Jangan sempat kita kecolongan Bapak dan Ibu. Karena musibah yang paling besar bagi umat Muhammad ini, ya seluruh minat dunia ghairul iman. Keluar dari dunia tanpa bekal iman. Di saat kita lagi mengembuskan nafas yang terakhir tanpa bekal iman. Alhamdulillah, sama alhamdulillah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita hadir subuh ke masjid berjamaah, pasti kita mengamalkan ayat Allah. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu, pujilah Tuhanmu pagi dan petang. Di sini ada tasbih, di sini ada tahlil, di sini ada zikir. Subhanallah.
Ibu bapak jemaah, karena Rasulullah SAW mengingatkan siapa yang di akhir hayatnya mengembuskan nafas terakhir tidaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa yaqulu ya, dijamin tiket ke surga. Makanya waktu tahdir jangan tidur, jangan itu, karena kita bangun lagi lepas dan bangun sampai ini jemaah yang dirahmati. Ya. Yang kedua, tawaran Allah wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihadlah kamu di jalan Allah. Ini berulang kali saya sampaikan, jihad itu berasal di dalam Al-Quran. Karena sekarang udah mulai intip-intip Bapak Ibu di rekan-rekan siapa ustaz yang menyampaikan kata jihad dalam ceramah itu sudah terindikasi radikal. Ya Allah ya Rabbi, kejadian balik seperti tahun 70 dulu. Tidak ada yang berani menyebutkan kata jihad. Kenapa? Terindikasi tertuduh menjadi pemandu jihad. Buya Hamka bangkit tegar. Kalau ada pemandu jihad di negeri ini, aku ketuanya. Apa kalian? Baru dia. Buya Hamka dulu yang tegar. Ya ibu bapak jemaah, Ustaz dapat bocoran. Nanti Ustaz hati-hati ngomong jihad. Nanti datang surat apa-apa. Ya Allah. Ustaz menyampaikan ayat dituduh radikal. Kalau yang akan token ada di satu-satu dituduh radikal itu. Alhamdulillah. Subhanallah. Bapak Ibu jemaah, waktu itu nabi sabilillah. Jihad itu apa artinya? Bersungguh-sungguh. Kita dalam beragama itu bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Tidak boleh main-main. Agama itu bukan dipermainkan. Bersungguh-sungguh. Kuat jahit dan batin kita. Kalau nggak bersungguh-sungguh dalam beragama, nggak akan ada nilainya Bapak Ibu. Ya, sholat sungguh-sungguh. Mulai kita berwudu, membersihkan, mensucikan diri kita. Sungguh Bapak Ibu, gak boleh main-main di situ. Pastikan anggota wudu itu kena basuh air. Ya, Umar bin Khattab ini kan luar biasa. Jenggotnya tebal. Kalau dia berwudu itu dipastikan harus sampai ke kori-kori. Pastikan. Ini mohon yang dijenggot jangan cuma sekedar lepas saja. Harus kena. Kenapa? Bagian yang tak kena itu tidak sah. Umar itu sampai berlipat-lipat. Keruk matanya itu dipastikan kena air. Maka akhir-akhir kehidupannya dia mengalami kerabunan kelas selalu digosok. Dia takut kalau bulunya tak sembuh. Subhanallah Bapak Ibu jemaah. Nah, bersungguh-sungguh kali sungguh. Maka tidak boleh kita sambil cerita, sambil ngobrol, sambil berwudu. Dalam fikih hukumnya makruh. Tapi dalam tasawufnya dia sudah tak konsentrasi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap anggota wudu yang kita basuh ada doa yang kita hilangkan. Bagaimana mata kita, telinga kita, semua alat pakai yang di depan dilindungi oleh Allah. Bagaimana tangan yang kita basuh dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena ini akan cacat nanti. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa ini Bapak Ibu? Surah apa? Surah Al-Quran. Yasin 65. Nah, tangan akan cakap, kaki akan ngomong. Maka di saat kita membasuh, pastikan badan ini. Karena inilah saksi kita nanti. Sungguh-sungguh bersungguh-sungguh kita. Waktu jahiluna fi sabilillah bi amwalikum,
dengan amwal, harta. Jadi jihad nomor 1 itu rupanya dengan harta, di amwal. Ada infak, sedekah, mari. Ya, di masjid kita mau dilebarkan, mau dibangun. Kalau semangat jihad kita ya Allah. Bagaimana jihad para sahabat? Wah, luar biasa loh. Di saat strategi perang kabur, Rasulullah pimpin dalam masjid. Bagaimana ini? Kita menghadapi perang, peralatan perang apa yang kurang? Ya Rasul, kuda kita nggak cukup, tombak kita kurang, pakaian kurang, semua. Untuk pengadaan ini, pengadaan alutsista ada orang tentara. Izin Utsman bin Affan keluar dari Polri, pulang ke rumah. Dibawanya 8 kentok. Kalau orang Jawa kita tahu tempat air dari tanah. Isinya emas dibawa, diletakkan. Ini sumbangan gubernur Utsman. Rasul kecengang, yes kan? Ini hartamu ya. Untukmu dan keluargamu apa lagi? Jawab Utsman, cukuplah Allah dan Rasulnya bagi kami. Subhanallah. Kalau itu terjadi sih, nanti itu mitra butuh. Gak pernah susah itu. Kalau semangat jihad kita seperti itu, diamwal. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaah, dulu orang tua kita lah ngapain rebut dunia, toh kan kita tinggalkan. Itu konsep yang keliru. Cari duniamu sebanyak-banyaknya dan bawa ke akhirat. Tapi jangan bawa sendiri, titipkan. Jadi orang yang bawa titipkan anak yatim, panti asuhan, ke madrasah, tahfiz Quran, ke masjid, kemana-mana. Itu dakwah. Nah, kita titipkan banyak-banyak. Nanti akan kita kutip di akhirat karena kita sudah nitip kepada saudara-saudara kita. Jemaah yang dirahmati Allah, Wajujahidu nafsi sabilillah bi amwalikum, dengan harta kamu. Pada harta wa anfus, dengan diri. Semangat kita membangun jemaah ini dengan semangat, membangun jemaah ini dengan kekuatan idealisme keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah, kalau gerakan subuh berjamaah di masjid-masjid pasti ramai. Cuma Ustaz perhatikan, janganlah masjid itu seperti Masjidil Haram. Kenapa? Masjidil Haram Bapak Ibu, jutaan orang sholat di sini, tapi pendatang semua. Penduduk aslinya banyak, ya kan? Nah, orang Arabnya sibuk berdagang, yang sholat ke situ hanya datang. Itu bagi persentase, mana lebih banyak yang datang sama penduduk setempat mana? Lebih banyak datang gitu. Artinya padahal masjid kita itu seperti Masjidil Haram. Walaupun dunia dimuliakan Allah, tapi jemaahnya lebih banyak datang. Karena jaminan Rasul, manakala satu kampung itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat, Allah akan angkat musibah yang turun di kampung. Ya Allah, ya Rabbi. Sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Bapak berduyun-duyun rame. Kalau orang datang kan sholat Jumat itu bagaimana? Sebelum Jumat itu pasti mandi dulu, bersih-bersih, pakai harum-harum, pasti bawa infak. Orang yang sholat Jumat, ya mungkin nggak bawa infak ya, bawa. Allah akan angkat Bapak Ibu musibah. Andainya jadwalnya turun di pantai, Allah pindahkan kembalikan. Itulah luar biasanya subuh di Bapak Ibu. Pernah mendengar kisah anak muda yang sholat subuh? Ini anak muda sampai tekungan agak gelap, terjatuh, kotor kayaknya, pulang balik, bersihkan mandi lagi yang baru, gigi lagi, tekungan gelap terjatuh, pulang lagi, mandi lagi baru. Begitu dia sampai di situ, ada orang tua bawa senter.
kemana? Ke masjid. Bapak dari mana? Iya, kita nyokor 2 kali jatuh. Ayo laporkan ke masjid. Sampai di masjid, masuk dia sholat. Bapak-bapak tadi di luar aja. Ayo Pak, sholat kita. Enggak, aku di luar aja. Kenapa Bapak gak masuk? Enggak, aku gak sholat. Siapa Bapak rumahnya? Aku syaitan. Jadi inilah mau cerita anak muda ke masjid yang mengatakan syaitan mengatakan orang ke masjid. Ya, cuma ngantar yang harus sholat. Syaitan ada di kadang-kadang punya supir, ke kantornya sholat, supirnya di luar. Itu dari jemaah yang dirahmati Allah. Ya? Jadi kenapa uang antarkan aku kemana? Ya kita kok 2 kali jatuh tadi. Tahu kau jatuh? Siapa yang menjatuhkan? Enggak. Aku yang mencetak kau. Aku yang menjatuhkan kau. Jadi karena kau jatuh kau balik lagi. Semangat jihadmu itu Allah memberikan ganjaran keampunan kepada kedua ibu bapak. Ya Allah, ya Rabbi, anak-anak muda yang datang ke masjid, kamu datang aja orang tua udah diampuni Allah. Nah, makanya anak-anakku itu kayak masjid-masjid gitu. 2 kali kau jatuh, kau masih datang lagi ke masjid. Bosan Tuhan tahu sudah diampuni oleh Allah. Jadi kuantarkan kau aku takut kalau 3 kali kau jatuh. Sekampung itu dosanya diampuni Allah. Aku gak rela sekampung diampuni Allah. Maka kuantarkan kau itu. Ya Allah, ya Allah. Serius kan? Jadi beruntunglah kita datang aja orang tua kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya? Apalagi dari yang jauh-jauh, ada dari Sarudi, ada dari Kalama, ada dari Rujukupo. Rame-rame kemarin. Subhanallah. Mari Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Berjihad dengan harta dan jiwa raga kita. Zalikum khairul lakum kata Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita tahu bahwa itu ternyata yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mengurangi daripada seluruh aktivitas kehidupan kita. Tidaklah mengurangi nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk bisa kita nikmati. Tapi dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, nikmat yang kita terima dan kita gunakan menjadi berkah dalam hidup dan kehidupan. Berjihad dengan harta, karena harta ini akan 2 pertanyaannya dari Allah. Dari mana kau peroleh? Kemana kau gunakan? Dari mana kau peroleh? Kemana caranya kau dapat hartamu dulu? Aku berusaha ya Allah. Dan berapa? Aku ternak ayam. Oh, keluarkan. Asalnya kemana? Limpahkan sedekahkan. Subhanallah. Subhanallah. Ini oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita cermatin ayat ini, surah As-Saff ayat yang ke-10. Allah menawarkan investasi yang terbaik untuk bisa kita amalkan. Jadi demikian kalau siap-siap karena mau izin bisa segerakan berangkat yang menunggu membahas. Tidak sempat nanti ketua ikut acara selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah